Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, mari kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa yang senantiasa kita pegang, kita amalkan di dalam kehidupan ini dengan situasi dan kondisi bagaimanapun. Maka iman dan takwa ini harus selalu melekat di dalam diri kita semua. Kita gunakan iman ini sebaik-baiknya, kita jaga kualitasnya agar iman dan takwa ini tetap berada pada satu nilai yang sangat mulia, yang selalu bisa membimbing kita untuk taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita segenap kenikmatan di dalam hidup ini yang tidak akan pernah terhingga dan tak pernah terhitung bagi kita semua. Maka sebagai hambanya, sebagai makhluknya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat dan tunduk kepadanya. Karena itu adalah menjadi satu pembuktian yang nyata dari kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari setiap amal ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang telah berlalu maupun di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya, kita bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan Allah senantiasa memberikan keridhaannya terhadap kita sehingga semua amal-amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Salah satu problem kehidupan manusia yang hingga saat sekarang ini belum bisa terselesaikan dengan baik, yaitu problem ketimpangan sosial. Karena ketimpangan sosial inilah yang seringkali menyebabkan terjadinya
gesekan-gesekan di tengah masyarakat, terjadinya kecemburuan sosial, terjadinya ketidakseimbangan di dalam siklus kehidupan manusia. Ketimpangan sosial ini seringkali disebabkan oleh ketamakan pada diri kita sebagai manusia dan juga kelalaian kita terhadap segala perintah Allah dan juga pelanggaran terhadap aturan-aturan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kesini kita melihat bahwa ketimpangan sosial maupun ketimpangan ekonomi ini semakin lama rongganya semakin besar. Ini menjadi pembuktian bahwa sistem kapitalisme yang begitu sangat dulu dipuja-puji oleh para orang-orang kapitalis, terutama orang barat, orang yang tidak beragama, ini menunjukkan pada saat sekarang ini bahwa sistem kapitalisme itu adalah sistem yang justru memicu terjadinya ketimpangan sosial. Rongga yang begitu besar yang terjadi di tengah masyarakat sekarang ini semakin membuktikan bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem yang rusak, sistem yang cacat, sistem yang tidak memberikan satu nilai keadilan yang sesungguhnya di tengah masyarakat kita semua. Maka kegagalan daripada sistem kapitalisme inilah justru ini menjadi satu bukti bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem yang begitu membahayakan peradaban kehidupan manusia. Kita menyaksikan bahwa ekonomi kapitalis sudah memberikan satu ruang yang begitu besar kepada para pemodal, para orang-orang kaya yang kemudian mereka membuat satu kekayaan di tengah lingkaran mereka. Sementara di sisi yang lainnya, masyarakat yang tidak beruntung, masyarakat yang papah, masyarakat yang bukan pemodal, semakin lama sangat terlihat semakin jatuh kepada nilai kemiskinan. Inilah yang disebut dengan ketimpangan sosial, jamaah sekalian. Maka jamaah sekalian, Islam sebenarnya telah memberikan solusi bagi kita semua. Kalau kita mau menelaah, mempelajari, dan mengamalkan, menerapkan daripada nilai-nilai Islam di dalam kehidupan ini. Karena apa yang telah ditentukan, telah diajarkan di dalam Islam, ini justru memperkecil bahkan menutup daripada apa yang disebut dengan ketimpangan sosial tersebut. Apa yang sudah diterangkan atau diajarkan di dalam Islam mengatasi ketimpangan sosial ini? Yang pertama jamaah sekalian, yang perlu kita pahami, Islam itu sudah memberikan satu guidance-nya, petunjuk bagi kita. Baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam Al-Hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah bahwa Islam itu mengajarkan agar kita ini hidup tidak sangat konsumtif. Ini dulu yang kita mulai dari diri kita. Karena ketika kita berada pada kehidupan yang sangat konsumtif, secara tidak langsung kita sudah memberikan suatu hal yang mencontohkan bahwa akan terjadi yang namanya ketimpangan sosial. Dengan kehidupan yang semakin konsumtif, maka manusia akan semakin lama semakin berupaya semaksimal mungkin mencari segala macam harta untuk memenuhi daripada kehidupannya yang sangat konsumtif tersebut. Inilah yang menimbulkan salah satu penyebab dari ketimpangan sosial. Maka Islam tidak memperbolehkan kita menjadi manusia yang konsumtif. Yang kedua, Islam juga mengajarkan kita ini agar tidak menjadi manusia-manusia yang hedonis. Apa itu manusia hedonis? Yaitu manusia-manusia yang lebih mengedepankan daripada kehidupan foya-foya, hura-hura, kesenangan-kesenangan dunia. Sehingga hanya untuk memenuhi hasrat daripada kesenangan itulah
maka kemudian manusia seringkali mengumbar daripada hartanya, memubazirkan daripada segala macam harta yang dia miliki. Ini juga akan mengakibatkan daripada ketimpangan sosial. Dan yang tidak kalah hebatnya, Islam juga mengajarkan kita agar kita ini menjauhkan riba. Mengapa? Karena riba itu adalah bagian daripada sistem yang terjadi di dalam kapitalisme. Dengan riba itu justru kita kemudian menjadi orang-orang yang terbelenggu dengan satu sistem yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, salah satunya pada surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatan min rabbih fantaha falahu ma salab wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Kalau kita perhatikan ayat ini jamaah sekalian, maka kita harus hati-hati dengan yang namanya riba. Jauhkan daripada praktek ribawi di dalam hidup kita ini. Karena Allah sudah mengingatkan, adalah orang-orang yang memakan harta riba, itu mereka tidak akan mampu berdiri. La yakumuna illa kama, mereka tidak akan mampu berdiri dalam hidupnya, kecuali mereka berdiri seperti orang yang kerasukan setan. Karena kegilaan mereka, karena nafsu mereka, karena godaan daripada praktek ribawi. Karena riba itu menggiurkan, tetapi justru mematikan daripada nilai kehidupan kita ini jamaah sekalian. Maka Allah katakan bahwa orang yang selalu memakan harta riba itu, mereka hakikatnya bukan menjadi manusia yang penuh dengan nilai keberkahan. Mereka bukan orang yang bahagia. Berdirinya mereka itu adalah berdiri seperti orang yang kerasukan setan, karena mereka kegilaan dengan harta riba tersebut. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Orang-orang yang selalu makan harta riba itu mengatakan bahwa perdagangan jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatan min rabbih fantaha falahu ma salaf. Kalau ada orang yang sudah tersampaikan pada dirinya nasihat, larangan Allah untuk tidak memakan harta riba, maka kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah berlalu maka itu adalah bagian daripada yang dia peroleh. Tetapi kata Allah, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi kalau ada orang yang sudah menjauhkan riba, tiba-tiba balik lagi dia memakan harta riba, maka kata Allah, itulah penghuni api neraka. Dan mereka akan kekal di dalam api neraka tersebut. Hari ini kita menyaksikan begitu luar biasanya praktek ribawi dalam perekonomian manusia sekarang ini jamaah sekalian. Simpanan-simpanan atau simpan-pinjam, ya, pegadaian dan lain sebagainya, yang kemudian di dalamnya ada unsur bunga, yang bunganya itu luar biasa, dan itu menjadi bagian daripada praktek ribawi. Dan ini dinikmati oleh kita semua. Dan hampir begitu banyak masyarakat ini memutar perekonomian hidupnya itu tidak terlepas daripada riba. Kita harus mengkhawatirkan dari apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadisnya. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, beliau katakan, "Idza zahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallallahu lahum adzabahum." Kata Rasulullah, kalau praktek perzinahan, perbuatan zina dan perbuatan riba itu sudah terang-terangan terjadi di tengah kehidupan sebuah masyarakat atau sebuah negeri,
maka itu berarti menjadikan Allah berhak untuk menurunkan azab bagi negeri tersebut atau bagi masyarakat tersebut. Karena memang Allah itu sangat melarang kita untuk melakukan suatu perekonomian, memakan harta riba, dan melakukan praktek ribawi di dalam kehidupan ini. Karena itu bagian daripada sesuatu yang bisa menimbulkan semakin lebarnya ketimpangan sosial. Bayangkan jamaah sekalian, ketika kita ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, lalu kemudian kita kredit, lalu kreditnya itu kemudian terjadi bunga, maka apa yang terjadi? Seringkali kita diperlihatkan bahwa ketika kita kemudian telat membayarnya, kita kena denda. Dendanya juga luar biasa, itu juga bagian daripada riba. Lalu kemudian ketika kita punya uang untuk melunasi semua pinjaman itu, belum pada sebuah waktunya, justru kita kena penalti. Nah, ini suatu problem, dan inilah praktek perekonomian kapitalis yang begitu luar biasa disebarkan di tengah masyarakat kita, dan secara tidak langsung ini menjadi suatu sebab terjadinya ketimpangan sosial semakin merajalela. Yang kedua, jamaah sekalian, Allah dan Rasulnya itu selalu mengajarkan kita itu menjadi manusia yang adil. Maka keadilan itu harus berangkat pada diri kita semua. Apalagi kalau kemudian kita memperkerjakan orang lain. Kita sebagai pengusaha, sebagai pedagang, kita punya pegawai, atau kita minta tolong orang untuk bekerja di rumah kita, maka berikanlah hak dia dengan seadil-adilnya. Yang terjadi adalah seringkali orang-orang yang punya modal yang luar biasa, mereka punya usaha, lalu kemudian punya pekerja, tetapi pekerjaannya ini diupah dengan sangat minim sekali, dan itu menimbulkan ketimpangan sosial. Sementara pemodalnya semakin lama memiliki keuntungan dari usahanya semakin besar, dia memperluas kekayaannya, memperbanyak harta bendanya, tetapi para pekerjanya justru tidak menikmati kesejahteraan di dalam hidup ini. Maka itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'sau fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu mengambil atau mengurangi daripada hak-hak manusia, dan jangan pula kamu melakukan satu kerusakan di muka bumi ini. Ini adalah peringatan Allah, larangan Allah kepada kita. Siapapun kita, kalau kita punya orang yang harusnya diberi upah dengan baik, sementara kita adalah orang yang punya modal untuk usaha, maka jangan sekali-kali mengurangi haknya manusia dengan zalim, padahal kita tahu bahwa kita punya kemampuan untuk memberikan upah yang lebih baik daripada itu. Itu namanya mengurangi daripada hak manusia. Dan itu juga Allah mengingatkan, jangan pula kita menjadi orang-orang yang merusak di muka bumi ini. Orang yang merusak bukan hanya orang yang merusak dalam artian merusak fisik, infrastruktur yang ada di kehidupan bumi ini, tidak. Tetapi orang yang merusak daripada sistem kehidupan manusia ini, yang harusnya berlaku satu nilai keadilan, justru keadilan itu tidak ditegakkan, tetapi yang dihadirkan adalah kezaliman. Itu termasuk daripada orang yang merusak di dalam kehidupan di muka bumi ini. Dan yang ketiga jamaah sekalian, yang perlu kita perhatikan di dalam Islam adalah bagaimana mengatasi ketimpangan sosial. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang selalu menimbun harta dan barang. Seringkali godaan manusia yang paling berat itu adalah harta benda, kekayaan. Ketika sebelum kita punya uang, maka kita menjadi orang yang sangat luar biasa, sederhana, sangat bersahaja, tidak materialis dan lain sebagainya. Tetapi begitu kemudian Allah uji kita dengan harta, uji kita dengan kekayaan,
Seringkali manusia kemudian kalah dengan harta ini. Mereka tidak lagi bersahaja, mereka tidak lagi menjadi orang yang sederhana. Akhirnya apa? Begitu semakin banyak harta, semakin kemudian nafsunya untuk melakukan penimbunan barang, penimbunan harta benda, membelikan segala macam benda dan lain sebagainya, memperkaya diri. Ini adalah menjadi sesuatu yang semakin meningkatkan daripada ruang ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat kita semua. Jamaah sekalian, inilah yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, Allah sampaikan, ma afahullahu ala rasuli min ahlil qura falillahi wa rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kaila yakuna daulatan bainal agniya'i minkum. Harta fa'i atau rampasan perang yang Allah berikan kepada Rasulnya dari para penduduk negeri, kata Allah, maka itu adalah milik Allah dan Rasulnya, dan milik kerabat, dan milik orang yatim, dan milik orang-orang miskin dan ibnu sabil. Agar, kata Allah, kaila yakunu daulatan bainal agniya'i minkum, agar harta ini tidak hanya berputar di tengah orang-orang kaya di antara kamu semua. Jadi Allah sudah mengingatkan kesejahteraan, pemerataan ekonomi itu harus dengan seadil-adilnya. Bahkan kaitan dengan harta rampasan perang pun demikian Allah sudah atur. Supaya apa? Jangan sampai harta ini kemudian hanya berputar di tengah apa? Di tengah orang-orang kaya, pemodal-pemodal dalam masyarakat kita ini. Karena itu akan semakin meninggikan yang namanya ketimpangan sosial. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengatasi ketimpangan sosial di tengah kehidupan kita ini? Kuncinya adalah belajar dari diri kita sendiri. Ibda binafsi, mulai dari diri kita. Pertama yang harus kita mulai, jangan menjadi orang yang boros. Jangan menjadi orang yang mubazir. Karena Allah sudah mengingatkan, wala tubadzir tabziran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kamu menjadi orang yang mubazir, menyia-nyiakan segala harta, amanah yang Allah berikan. Karena orang-orang yang mubazir itu, kata Allah, adalah saudaranya syaitan. Yang kedua, kita harus mampu melakukan keadilan kepada siapapun juga. Jangan kita zalim, baik pada diri kita maupun kepada orang yang mungkin bekerja dengan kita. Berikan keadilan pada hidupnya. Dan yang ketiga, jauhi daripada riba dalam hidup ini. Kalaupun hari ini kita belum punya rumah, dan itu harus menjadi satu ujian kesabaran. Jangan sampai kemudian kita memaksakan diri punya rumah, tetapi kita terjebak pada yang namanya jebakan riba dalam kehidupan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, agar kita selalu dijauhkan daripada godaan syaitan, dari jalan-jalan syaitan yang jalan itu adalah jalan yang bertolak belakang dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun.
Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan semoga apa yang khatib sampaikan di dalam khutbah pertama tadi memiliki manfaat bagi diri khatib dan jamaah sekalian. Dan sekali lagi, di tengah kehidupan kita yang sangat begitu global sekarang ini, di mana tarik-menarik daripada pengaruh dalam hidup ini semakin kencang. Apalagi di era digitalisasi sekarang ini, kita selalu diperlihatkan dengan segala macam aneka kehidupan masyarakat sekarang ini. Dan semua itu secara tidak langsung akan mempengaruhi dalam hidup kita. Maka bagaimana kemudian pengaruh itu jangan sampai menjadikan dampak yang negatif dalam hidup ini. Kuncinya adalah bahwa jaga iman dan takwa kita kepada Allah, dan jangan mudah terpengaruh dengan segala macam apapun pengaruh, walaupun itu pengaruhnya begitu banyak orang kemudian melakukannya, maka kita harus teliti, harus kita amati, harus kita kaji, dan rujuk semua itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah ini halal atau haram? Apakah ini boleh atau tidak? Apakah ini melanggar aturan Allah atau tidak? Karena Allah sudah mengingatkan di dalam ayatnya, surat An-Nur ayat 51. Sebagaimana Allah sampaikan bahwa di dalam surat Al-An'am ayat 119, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilik iyattabi'una illa zan wa inhum illa yahrusun. Di dalam surat Al-An'am ayat 119 Allah sampaikan bahwa jika kamu mengikuti dari pengaruh kebanyakan manusia di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una illa zan wa inhum illa yahrusun. Tidaklah apa yang mereka ikuti, mereka lakukan, kecuali hanya prasangka, dugaan-dugaan mereka saja. Hanya sebuah angan-angan. Tidak ada nilai kebenaran apapun itu semua. Maka mereka menjadi orang-orang yang merugi. Jangan kita seperti ini. Rujukan kita jelas Al-Quran dan Sunnah. Itu yang harus menjadi rujukan utama bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa ahlikil kafarata wal muftadiyata wal musyrikin a'daka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa mazzik jam'ahum wa alqi fi qulubihim ra'bah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wastaghfirullah wa lakum. Aqimis shalah. Staw wa'tadilu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa sanuqiuka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu wal ashqal ladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام. الله الله. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.